Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wahyu bersama saya Rina Widi. Kuletakkan sejajar kepala Mas Ray di pangkuan. Matanya masih terpejam. Badannya sangat lemah. Kusentuh pelipis matanya. Kupegang kedua tangannya, berharap Mas Ray bisa segera bangun dan kami bisa pergi dari tempat ini sama-sama. Aku tidak peduli jika nanti makhluk jahat itu datang lagi. Aku percaya kekuatan dan kekuasaan Allah tidak sebanding dengan mereka. Jika Allah mengizinkan, kami pasti pulang dengan selamat, insya Allah. Mas Ray, bangun. Aku menggoyang-goyangkan badannya perlahan-lahan untuk yang kesekian kalinya. Ada perubahan pada nafas Mas Ray. Nafasnya kian melambat. Detak jantungnya semakin menurun. Ya Allah, kenapa dengan Mas Ray? Bangun Mas, bangun. Ucapku panik. Mas Ray tidak meresponku sama sekali, meskipun dengan air mata ataupun gerakan kecil. Denyut nadinya tidak bisa lagi aku rasakan. Tidak ada detak jantung Mas Ray. Nafasnya berhenti berhembus. Pecah sudah tangisku. Hatiku hancur. Aku kemari demi Mas Ray. Ternyata aku terlambat. Aku harus bagaimana sekarang? Melihat wajahnya saja aku tidak mampu. Ku tidak sanggup keluar tanpa Mas Ray. Aku tidak mau kehilangan Mas Ray. Aku belum siap. Aku tidak rela Mas Ray mati dengan cara seperti ini. Aku mengulang menyentuh denyut nadinya, namun tetap saja sama. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Mas Ray, jangan tinggalkan aku sendiri. Mana janjimu Mas? Pikirkan Hafiza anak kita. Dia menginginkanmu. Dia menginginkan kebersamaan. Jangan pergi Mas Ray. Aku mohon. Berjuanglah. Kamu pasti bisa. Aku berjuang satu kali lagi demi kita. Ayo Mas, bertahanlah. Bangun Mas, buka kedua matamu. Lihat aku di sini. Lihat aku sekarang, lihat aku Mas. Hapus air mataku Mas. Kita berjuang bersama-sama. Pecah tangis di pelukan Mas Ray. Air mataku membasahi bajunya. Entah berapa banyak air mata yang sudah kuteteskan. Aku masih belum bisa merelakan kepergiannya. Ya Allah, ampuni aku. Aku belum bisa ikhlas melihat kepergian Mas Ray. Bukan karena aku meratap, tapi jangan kau ambil dulu ya Allah. Berikan kesempatan kedua untuknya. Berikan keajaibanmu untuk Mas Ray. Aku mohon, jangan jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan terakhirku dengan Mas Ray. Aku telah gagal menyelamatkan Mas Ray. Aku terlambat. Sakit di seluruh badan tidak bisa lagi aku ungkapkan. Kepalaku sakit tidak karuan karena tidak bisa berhenti menangis memikirkan perjalanan panjang yang telah kulewati berakhir sia-sia. Aku lelah, sangat lelah. Aku pejamkan mata ini sampai ku tertidur di dada Mas Ray. Lelahnya badan dan lelahnya hati. Aku harus melanjutkan perjalanan, pulang dengan perasaan pilu dan hancur demi kedua anakku. Ada sentuhan hangat dari tangan seseorang. Ia mengelus lembut kepalaku. Sulit sekali membuka kedua mataku. Kepalaku masih terasa sakit sehingga membuatku sulit terbangun. Aku sedang bermimpi indah, di mana saat itu aku masih bisa bertemu dengannya. Aku enggan membuka mata karena saat itu juga aku harus menerima kenyataan bahwa Mas Ray sudah tiada. Sayang, terdengar suara lembut memanggilku. Ini seperti suara Mas Ray. Terdengar suara yang sama memanggil kembali. Kubuka mataku perlahan. Ku angkat kepalaku dan menoleh ke arah suara itu. Mas Ray. Aku tidak salah lihat. Mas Ray kembali hidup. Ternyata tangan Mas Ray lah yang menyentuhku. Mas Ray, kamu hidup kembali, ucapku. Aku yakin kamu bisa. Kamu kuat. Buka matamu, Mas. Aku di sini. Aku terus menggoyang-goyangkan badan Mas Ray. Kusentuh pipinya dan kugenggam erat tangannya. Nafasnya berhembus kembali. Detak jantungnya berdetak. Denyut nadinya sudah bisa aku rasakan.
Kali ini, aku mengeluarkan air mata kebahagiaan. Ada tanda kehidupan untuk Mas Ray. Di posisi lemahnya, dia masih mengingatku. Mas Ray memanggilku. Mas, kamu dengar aku kan? Kubacakan Al-Fatihah berulang kali di samping Mas Ray. Masih terus aku genggam tangannya tanpa aku lepaskan. Ada sebuah petunjuk, barang siapa yang membaca Al-Fatihah di antara sembahyang sunnah subuh atau fardu subuh sebanyak 41 kali, maka dia akan derajat dan pangkatnya naik, tidak akan mengalami kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membayar hutangnya, menyembuhkan segala penyakit, dikuatkan kelemahannya oleh Allah, usahanya berhasil sampai yang dicita-citakannya terkabul. Ada sebuah riwayat, suatu ketika murid Syekh Al-Tamimi memberi penjelasan. Suatu hari penyakit tidak menyerang negeri Multan dengan dahsyatnya, sehingga banyak terjadi kejadian setiap hari. Lalu Tuan Syekh Al-Tamimi meminta sahabat dan muridnya membaca Al-Fatihah kepada mereka yang sakit tersebut. Maka kami pun membaca dan meniupkannya ke atas kepala orang sakit itu. Seketika orang sakit itu pun sembuh dari penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kubacakan Al-Fatihah, kutiupkan di ubun-ubun Mas Ray. Kupandangi wajahnya yang sangat dalam. Aku benar-benar takut kehilangan lelaki yang saat ini aku cintai. Perlahan Mas Ray terbangun. Sedikit demi sedikit, Mas Ray mulai bisa membuka matanya. Dia menoleh ke arahku, tangannya mengusap air mataku. Sudah pernah aku bilang, jangan keluarkan air matamu sayang, apalagi karenaku, ucapnya. Mas Ray sudah bisa berbicara. Kata-katanya sudah terdengar jelas, hanya saja suaranya masih sangat lemah. Jangan menangis lagi. Aku sudah bisa melihat senyumanmu saja, sudah sangat bahagia, sambungnya. Tubuh Mas Ray tergeletak di atas tanah, kepalanya masih berada dalam pangkuanku. Insya Allah, kita akan bersama. Ku angkat badan Mas Ray perlahan. Meskipun dalam keadaan begini, dia terus meyakinkanku bahwa kami akan bersama. Dia selalu tersenyum, menunjukkan bahwa Mas Ray baik-baik saja. Maafkan aku sudah membawamu ke dalam masalahku. Maafkan aku sudah membuat kamu seperti ini. Dalam posisi duduknya bersandar, Mas Ray menyentuh luka di keningku. Tangannya menggenggam erat kedua tanganku. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, isaknya. Tumpah air mata Mas Ray. Ia menundukkan kepalanya. Aku mencintaimu. Maafkan aku, ulangnya. Aku percaya kamu benar-benar mencintaiku, Mas. Karena aku pun juga mencintaimu, jawabku penuh haru. Apakah kamu lupa? Kamu sudah berkorban dan berjuang selama ini untukku. Ini tidak sebanding dengan apa yang kamu rasakan selama ini. Aku hanya berjuang sedikit. Aku ingin kamu bebas. Karena saat itu, aku mau menjadi istrimu, Mas. Kita akan hidup bersama dengan anak kita, Hafizah. Hafizah sedang menunggumu di rumah. Spontan, Mas Ray memeluk tubuhku. Aku tidak bisa menghindar ataupun menolak pelukan darinya. Aku tidak mau munafik di sini, karena aku merindukannya. Aku takut kehilangannya. Di diri Mas Ray lah tempat kenyamanku yang sebenarnya. Aku rasa tenang, aman, dan damai. Aku bahagia di dekatnya. Dengan keadaan kami yang seperti ini, kebersamaan membuat kami lupa akan rasa sakit yang sedang kami rasakan. Sungguh, aku mencintaimu sayang. Aku selalu berharap menjadi manusia seutuhnya. Pelukan Mas Ray belum bisa ia lepaskan. Aku masih berada di dekapan Mas Ray. Apakah kau tahu, Hafizah selalu mempertanyakan kapan kepulanganmu. Dia ingin segera bertemu denganmu, ayah kandungnya. Pecah tangisku. Hafizah, sedang apa kamu di sana, nak? Ibu merindukanmu. Entah berapa lama lagi aku meninggalkan anakku dan kedua orang tuaku di rumah yang aku ingat. Aku sudah cukup lama meninggalkan mereka.
Mas Ray melepaskan pelukannya dan menghadap wajahku. Sayang, kita akan pulang secepatnya. Kita harus cepat keluar dari tempat ini sebelum mereka tahu kamu ada di sini. Tiba-tiba, Mas Ray memintaku bergegas. Ada apa? Tanyaku kepada Mas Ray. Ia terlihat panik. Karena yang bisa memadamkan api itu hanya kamu, dan mereka akan tahu jika api telah padam. Artinya, kamu sudah masuk ke dalam, dan mereka tak segan mencelakai kita di sini, bahkan membunuh. Jelasnya, mereka masih sibuk dengan keadaan makhluk jahat yang terluka akibat panahnya sendiri, dan sibuk dengan keadaanmu di sana. Mas Ray berjubah hitam. Aku berjubah hitam? Tanyanya. Iya, seseorang menyerupaimu. Dia jahat. Hampir saja aku mati karenanya. Dia ingin membunuhku. Dia mengaku sebagai kamu, Mas. Untung saja aku masih selamat karena pertolongan Allah. Jelasku. Jadi, kamu begini karena dia? Mas Ray menyentuh luka di wajahku dan memar di tangan dan kakiku. Sebenarnya, dia adalah ayahku. Ayah dari bangsa jin yang telah membunuh ibuku di masa lampau. Ayah. Kekuatanku telah habis. Nyawaku sudah tidak bisa menjauh dari raga. Aku tidak bisa ke dunia manusia. Kelebihanku sudah diambil olehnya. Mungkin ini tujuan mereka hendak menjatuhkan aku. Jika ayahku selamat, dia akan leluasa keluar masuk ke dunia manusia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Aku mengkhawatirkan Hafiza, ibu dan anak. Bagaimana jika makhluk jahat itu berhasil selamat lalu mengganggu anak dan juga orang tuaku? Aku tidak tahu. Sekarang aku sudah seperti manusia biasa, tidak bisa menghilang ataupun berbuat apa-apa selain berusaha sendiri. Tunduknya. Apa itu artinya kamu sudah menjadi manusia? Tanyaku ke arah Mas Ray. Aku belum bisa menjadi manusia seutuhnya karena darahku masih mengalir darah dari bangsa jin. Sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi aku tetap saja tidak bisa menemukannya. Yang terpenting, kita harus keluar dulu dari sini. Soal itu, aku akan pikirkan nanti. Aku sudah menemukan jawabannya. Kamu bisa menjadi manusia seutuhnya, Mas, dengan sesuatu yang sudah aku ambil dari masa lalu. Masa lalu? Apa itu? Tanya Mas Ray, belum mengerti. Sudahlah, waktunya belum tepat untuk menceritakan hal ini. Yang terpenting, kita keluar dulu. Itu akan lebih baik. Aku berusaha meyakinkan Mas Ray. Mas Ray terlihat bahagia mendengarnya. Ada harapan untuk dirinya berhasil menjadi manusia seutuhnya. Mas Ray tidak tahu perjalananku selama ini saat aku bertemu dengan nenek dan kakek Thohir sampai mereka mengirim ke masa lalu, tempat di mana kehidupan ibunya kusaksikan dengan jelas. Aku bahagia harapanku akan terwujud, dan satu hal yang lagi yang membuatku bahagia ketika aku merasakan balasan cinta darimu, dari Mas Ray. Terima kasih Rati, terima kasih sayang. Kali ini aku memeluknya. Aku mencintai sosok hitam yang pernah menjebakku ke sebuah dosa besar. Dan kali ini aku tidak mau kehilangan Mas Ray untuk kedua kalinya. Aku ingin tetap bersamanya, dan aku berharap semua ini cepat berlalu. Kubantu Mas Ray berdiri, namun Mas Ray selalu jatuh. Ia belum bisa berdiri tegak apalagi berjalan. Kedua kakinya belum bisa menopang badannya. Aku tahu yang Mas Ray rasakan saat ini. Di saat hatinya begitu bersemangat berusaha, namun fisiknya belum bisa melakukan itu. Beberapa kali telah dicoba, tapi Mas Ray belum bisa melakukannya. Sumur yang dalam dan licin tidak memungkinkan juga Mas Ray untuk naik ke atas. Sakit di sekujur badanku masih terasa. Namun saat kulihat keadaan Mas Ray, sakitku terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit yang Mas Ray rasakan. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan. Pulihkan dulu Mas, baru kita naik ke atas, ucapku. Aku juga sudah membantunya, namun aku tidak bisa memaksakan agar Mas Ray harus bisa, karena keadaannya tidak memungkinkan. Tidak, aku pasti bisa. Aku akan terus mencobanya. Jangan bantu aku, biarkan aku berusaha sendiri tanpa bantuan. Beristirahatlah sayang, kamu terlihat sangat lelah. Ya Allah, begitu tegarnya makhlukmu ini.
Tolong sembuhkanlah Mas Ray ya Allah. Berikan kekuatan untuknya. Mudahkan kami agar bisa keluar dari tempat ini. Tidak, jangan pisahkan kami lagi. Sudah cukup. Jangan, kumohon. Kamu kenapa? Bangunlah. Aku di sini, sayang. Tidak akan ada yang memisahkan kita. Percayalah. Kubuka mataku perlahan. Terlihat jelas wajah Mas Ray mencemaskanku. Aku menangis sejadi-jadinya di depan Mas Ray. Dia mengulang pertanyaan yang sama, namun tetap saja aku belum bisa menjawabnya. Isak tangis tersimpan di dadaku. Mas Ray memelukku. Ia terus berjalan dan bertanya kenapa aku bisa menangis sehisteris ini. Di tengah, Mas Ray sudah berusaha. Tanpa sadar aku memejamkan mata, kemudian tertidur. Aku bermimpi kita akan berpisah kembali. Ya Allah, pertanda apa lagi ini? Aku masih menangis di pelukan Mas Ray. Aku tidak siap jika itu benar-benar terjadi. Tenanglah, aku di sini. Mulai saat ini dan seterusnya, aku selalu bersamamu. Bismillah. Saatnya berjuang bersama naik ke atas dengan tangga rantai yang kuikatkan di tiang sebelum turun ke bawah. Apa kamu sudah siap, Mas? Tanya aku. Iya, aku sudah siap. Siap berjuang naik ke atas dengan selamat bersamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kutanjakan kaki perlahan satu persatu. Begitu pula Mas Ray yang mengikutiku dari belakang. Aku menunduk ke bawah. Mas Ray berhenti di tengah jalan. Mungkin dia kelelahan. Dan bukan hanya itu, pasti Mas Ray sedang menahan sakit di tubuhnya. Terlebih lagi luka di pergelangan kaki dan tangannya. Posisi kami sudah ada di tengah-tengah, merayap ke dinding sumur, bersusah payah menaiki tangga rantai dan bertekad kuat selamat. Mas Ray tersenyum dan memberikan semangatnya untukku. Ayo sayang, kita bisa, teriaknya. Tinggal setengahnya lagi, aku akan sampai ke atas. Mas Ray menanyakan kakinya dengan langkah lambat, namun semangatnya tidak pernah padam. Ayo Mas Ray, kita bisa, teriakku saat Mas Ray mendongakkan kepalanya. Apa ini? Kuhentikan langkah. Ya Allah, api besar itu tiba-tiba menyala melingkari mulut sumur dan panasnya merambat ke rantai yang sedang dipergunakan menopang badan. Aku masih bertahan, begitu juga Mas Ray. Tangan kami terbakar karena hantaran panas dari api yang tiba-tiba menyala dan membesar. Apa yang terjadi? Apa inilah dari makhluk jahat itu? Panas sekali. Semakin panas rantai yang sedang kugenggam. Naik terus ke atas menerjang api tidaklah mungkin. Turun kembali ke dasar juga tidaklah mungkin. Dua pilihan yang akan membunuh diri sendiri dimulai. Mereka sedang mempermainkan aku dan Mas Ray. Tanganku sudah tidak kuat lagi menggenggam. Kakiku tidak bisa lagi menginjak rantai. Badanku sudah tidak bisa lagi tahan lama menempel ke dinding sumur yang semakin panas. Rantai besi yang kugenggam perlahan kulepaskan. Mas Ray, teriakku. Di sini adalah titik terpasrah, di mana aku akan kehilangan semua harapan. Detik terakhir aku bisa melihat wajah orang yang sangat aku sayangi. Ada wajah Dani, Hafiza, ibu, dan bapakku di sini. Ada wajah Mas Ray. Senyumannya tidak bisa aku lupakan begitu saja. Dan mungkin saat ini adalah hari perpisahan antara aku dan mereka yang tidak bisa lagi aku tolak. Aku tidak bisa menolak takdir. Aku mengingat akan segala kesalahan yang selama ini kuperbuat. Banyak sekali dosa-dosaku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Aku pasrahkan hidup dan matiku kepadanya saat ini. Semoga dia mengampuni segala kekhilafan manusia sepertiku. Aku terjatuh dengan mata terpejam, namun tanganku masih digenggam kuat oleh Mas Ray. Bertahanlah, aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dasar. Bagaimana mungkin jatuh atau terus tidak jatuh, kita akan mati juga, pikirku. Aku terdiam pasrah, namun Mas Ray masih terus menggenggam kuat dengan enggan melepaskanku. Aku membuka mata dan melihat ke dasar sumur. Seakan aku tidak bisa membayangkan jika kami benar-benar jatuh ke dalam. Kupejamkan mataku kembali dan, ya Allah ya Rabb, aku berserah diri dari segala kehendak-Mu. Allahu Akbar. Aku terjatuh bersama Mas Ray karena dia juga sudah tidak bisa menahan panas rantai yang masih ia genggam. Maafkan aku sayang, ucapnya sebelum terjatuh. Aku sangat mencintaimu sampai kapanpun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka jatuh dari ketinggian yang sangat dalam.
Dengan keadaan mereka yang sudah sangat memprihatinkan, ditambah lagi harus menahan panas dari rantai yang mereka genggam, bahkan masih banyak lagi sakit dan penderitaan yang sudah dialami. Kini mereka harus jatuh bersama ke dasar sumur yang di mana-mana di sana banyak sekali bebatuan tajam di bawahnya. Batu-batu kini sudah diselimuti warna merah darah segar. Tidak ada satu kalimat pun yang terdengar semenjak jatuhnya Ratih dan Ray. Panasnya api sudah menjalar ke dinding paling bawah. Hawa panas sudah memenuhi seluruhnya. Sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tidak ada lagi tanda pergerakan mereka. Apakah perjalanan mereka harus berakhir sampai di sini? Apakah perjuangan dan pengorbanan mereka akan berakhir sampai seperti tragis seperti ini? Apakah kisah cinta mereka berakhir sad ending atau bagaimana? Terlihat beberapa makhluk menyeramkan itu begitu puas melihat apa yang telah mereka lakukan. Mereka mentertawakan kebinasaan Ratih dan juga Ray bersama. Kemenangan sudah ada di tangan mereka, namun keajaiban masih ada di tangan Allah Sang Maha Pencipta. Ada di mana aku ini? Sakit sekali. Aku melihat ada cahaya kecil yang jauh di sana. Sakit bukan hanya di tangan dan kaki saja, melainkan di seluruh anggota badan. Sakitnya yang luar biasa. Leher sama sekali tidak bisa digerakkan. Bibir kaku bagaikan daging yang membeku di dalam kulkas. Sakit sekali tulang-tulangku. Pandangan mata kabur. Semakin dipaksa terbuka, aku semakin tidak bisa melihat apa-apa. Gelap gulita. Aku tidak bisa bergerak. Jangankan menggerakkan anggota badan, untuk menggerakkan jari tangan saja aku tak mampu. Kepalaku sakit sekali, berputar-putar rasanya, dan entahlah di mana sebenarnya aku ini. Kenapa aku terbaring lemah begini? Apa aku sedang bermimpi? Jika ini sebuah mimpi, tolong bangunkan aku ya Rob. Aku ingin mengakhiri rasa sakitku ini. Aduh, nyeri sekali di bagian perut seperti sedang ditusuk dengan pisau yang tajam. Hembusan nafas tidak bisa lancar kuhembuskan. Sakit sekali. Tuhan, tolonglah aku, redakanlah rasa sakit ini. Aku tidak kuat. Syukurlah, sudah ada perubahan. Terdengar suara seseorang mendekatiku. Aku hanya bisa mendengar. Mataku masih tetap terpejam. Suara itu perlahan menjauh dan tidak lagi aku dengar. Setelah lama terbaring lemah, akhirnya aku bisa bangkit sendiri. Rasa sakit menghilang, mulai dari sekujur badan, kepala, perut, dan wajah sudah tidak kurasakan lagi. Saat ini, aku sedang mengenakan baju serba putih tanpa motif. Entah ini mimpi atau nyata. Aku sedang berada di tempat asing yang sangat luas, berjalan di atas awan yang indah. Banyak sekali burung merpati putih berterbangan di sekelilingku. Di sini, aku sama sekali tidak merasakan sakit seperti mimpiku sebelumnya. Di saat aku hanya bisa berbaring lemah, membuka mata saja aku tak mampu. Di mana kehidupanku yang nyata? Terus berjalan di atas awan, langit yang sangat cerah, tetapi matahari tidak mampu menembusku. Awan besar menutupiku. Awan itu melindungiku dari panasnya terik matahari. Aku sudah bisa tersenyum di sini, memandangi banyak sekali burung yang selalu menemani, seolah mereka sedang mengawalku. Mereka terus berputar, mengelilingiku, dan terbang mengikuti langkah kaki kemanapun aku pergi. Sudah panjang perjalanan ini, hingga akhirnya aku menjumpai sebuah tempat yang indah, yaitu taman bunga. Bagaimana mungkin ada taman bunga di atas awan? Kupu-kupu cantik menghiasi banyaknya bunga. Bahkan capung masih banyak kulihat di sini. Mereka menambah keindahan bunga yang sedang bermekaran. Terdapat sebuah kursi panjang di tengah taman. Aku langkahkan kakiku memasuki wilayah tersebut dengan hati yang tenang dan damai. Bau harum begitu semerbak tercium, sehingga timbul rasa ingin memetik dari salah satu bunga. Aku berusaha menggapai sekuntum bunga yang berbeda dari bunga yang lain. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat bunga seperti ini. Warnanya begitu indah dan paling banyak dihinggapi kupu-kupu. Bunganya cantik. Aku baru melihat ada bunga seperti ini. Satu tangkai bunga itu sudah berada di tanganku. Sembari ku cium bau harumnya, aku duduk di kursi taman yang panjang.
Dua burung merpati tiba-tiba hinggap di pundakku, lalu berpindah ke pangkuanku. Sepertinya mereka adalah sepasang kekasih. Kedua merpati itu bermata biru, paruh mungilnya mengkilap, sangat indah sekali dipandang mata. Ibu, mama, ibu, mama. Suara anak kecil berteriak memanggil ibu dan mama. Suara itu jelas sekali. Aku sampai terbangkit dari tempat duduk dan mencari asal suara itu. Tidak ada siapa-siapa di sini selain aku sendiri dan burung merpati. Aku mulai duduk kembali setelah suara itu menghilang. Namun, lagi-lagi suara itu terdengar lagi. Kenapa? Aku hanya bisa mendengar suaranya, tapi tidak bisa melihatnya. Aku tegakkan badanku, melangkah jauh dan mencari asal suara itu dengan burung merpati yang selalu mengikuti langkahku. Setangkai bunga masih berada di genggamanku. Ku berjalan lagi menyusuri tempat yang lain. Di sana ada sebuah tangga menjulang tinggi di atas awan. Tangga apa itu? Tangga yang berdiri tanpa penopang. Karena tingginya, aku sampai tidak bisa melihat ujung tangga. Tak lama berpikir panjang, aku langsung menanjak berjalan menaiki tangga. Tetapi sebelum itu, aku menjumpai mata air yang sangat jernih mengalir deras di sungai yang bersebelahan dengan tangga. Untuk menghilangkan rasa dahaga, ku ambil satu cangkup air dengan kedua tangan. Suara itu jelas terdengar lagi. Suara anak kecil memanggil nama ibu dan mama. Tanpa pikir panjang, aku langsung beranjak menaiki tangga. Naik satu demi satu anak tangga hingga aku sampai di tangga terakhir. Ada bendera yang tertancap di sana. Bendera berwarna putih itu berkibar seperti sedang tertiup angin. Bukan keinginanku mengambil benda tersebut, tetapi tiba-tiba tangan ini cepat bergerak dengan sendirinya. Lalu aku membawa bendera yang tertancap itu, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Aku terus berjalan setelah berhasil menaiki tangga, hingga sampai di sebuah pintu yang berdiri kokoh di atas awan. Pintunya berwarna putih dan mengeluarkan cahaya. Ingin rasanya aku langkahkan kakiku masuk ke sana. Burung merpati yang selalu mengikuti langkahku mulai masuk satu persatu dengan mudah. Mereka masuk meninggalkanku. Aku sendiri di sini. Jangan tinggalkan aku sendiri, burung merpati, teriakku. Aku berlari mengikuti mereka. Namun, mendekati pintu itu saja, aku tidak bisa. Aku terjatuh, seolah pintu tidak mengizinkan aku masuk ke dalam. Aku berbalik arah ke tempat semula. Aku merasa kesepian di tempat seluas ini sendiri. Tidak ada seorang teman, bahkan hewan pun sudah tidak ada di sini. Semuanya meninggalkanku. Lalu, sepasang burung merpati putih itu juga tidak kembali menemaniku di sini. Kutancapkan kembali bendera yang kuambil. Aku terdiam di sini, memikirkan nasibku. Tiba-tiba, cahaya berwarna putih muncul tepat di hadapanku. Aku mendekat dan hendak menyentuhnya. Namun, apa yang terjadi? Tiba-tiba, cahaya itu membawaku ke suatu tempat hingga aku dihentikan di sebuah desa, di mana banyak sekali rumah-rumah sederhana. Aku seperti mengenal tempat ini, tapi di mana? Rasanya sudah sangat lama. Aku sudah lupa. Kenapa cahaya itu mengantarku kemari? Ibu, mama. Lagi dan lagi, aku mendengar suara anak kecil itu. Aku berjalan menjauh hingga sampailah ke satu rumah. Aku mendengar suara itu sangat jelas dari rumah itu, di mana tangisan seorang anak memanggil ibu dan mama. Ini seperti tak asing di ingatan. Sepertinya aku memang pernah kemari sebelumnya. Banyak sekali orang berpakaian putih, banyak sekali orang berpakaian baju serba hitam. Namun mereka tidak melihatku. Aku ada, tetapi aku dianggap tidak ada. Semuanya diam tidak menyapaku. Aku terus mencari suara itu. Semakin dekat dan benar saja, apa yang aku lihat di sana? Aku melihat seorang anak perempuan dan laki-laki menangis, memanggil nama ibu dan mama. Siapa mereka? Lalu, siapa ibu dan mama itu? Kulangkahkan kakiku lebih dekat untuk melihat ada apa sebenarnya. Kedua anak itu masih saja terus menangis. Posisiku sekarang sudah tepat di belakang mereka. Rasanya aku pernah melihat kedua anak itu dan aku seperti mengenal mereka. Tapi sampai sejauh ini, aku belum bisa mengingat siapa mereka. Kedua anak itu terus saja memanggil seseorang yang ada di depannya dengan sebutan
ibu dan mama. Begitupun di sana, aku melihat seorang ibu dan bapak. Mereka ikut menangis meratapi seseorang yang terbaring dan tertutup kain mori di atas meja. Sebenarnya, siapa yang mereka tangisi itu? Aku semakin penasaran. Sebenarnya, siapa orang yang mereka tangisi itu? Aku semakin penasaran. Aku maju beberapa langkah, namun aku sangat terkejut ketika melihat wajah orang yang sedang terbaring itu. Wajahnya pucat pasi. Orang itu adalah aku. Wajahnya sama persis denganku. Apa itu memang aku? Kenapa aku terbaring lemah sampai-sampai mereka menangisiku? Apa aku telah mati? Tidak, pasti dia adalah orang lain yang menyerupaiku. Aku belum mati. Aku masih hidup dan aku ada di sini. Mimpi macam apa ini? Aku ingin segera bangun dari mimpi buruk ini. Kulihat ada sebuah nisan kayu bertuliskan nama Rati. Nisan itu berada di samping terbujurnya tubuh orang yang menyerupaiku. Aku melihat anak laki-laki itu memeluk tubuhku dengan erat, lama sekali. Tangisnya membuat dadaku sakit ketika melihatnya. Mama, jangan tinggalkan Dani. Sudah tidak ada Bapak di sini. Sekarang Dani harus kehilangan Mama lagi. Begitu, Ma. Tidak, Dani tidak mau kehilangan Mama. Dani mohon bangun. Dengarkan Dani sekali ini saja. Kepulangan Dani bukan untuk melihat kepergian Mama, tapi ingin berkumpul bersama Mama. Kita semua kumpul sama-sama ya, Ma. Bangun, Ma. Bangun. Dani mohon. Dani. Pecah tangisnya. Ada kesedihan yang mendalam di hati Dani. Anak laki-laki itu tiba-tiba jatuhlah air mata ini. Aku menoleh ke arah anak perempuan itu kembali. Dia sedang menangis. Kepalanya bersandar di perut orang yang menyerupaiku. Matanya merah karena tak henti-hentinya menangis. Anak itu terus saja ia memanggil nama ibu. Hafiza tidak mau kehilangan ibu. Bangun, Bu. Fiza mau ibu bangun lagi. Ibu belum meninggal. Ibu masih hidup. Hafiza tidak mau sendiri tanpa ibu. Kenapa ibu tidak membawa Hafiza ikut dengan ibu? Kenapa ibu tega meninggalkan Hafiza? Mana janji ibu? Ibu selalu bilang kita akan berkumpul bersama. Kak Dani sudah pulang. Bagaimana kalau nanti ayah pulang, Bu? Ayah pasti sangat sedih melihat ibu begini. Ayah, aku sedih, Ibu. Kalau ibu pergi tidak akan ada lagi kebersamaan yang Fiza impikan dari dulu. Bangun, Bu. Fiza sayang sama ibu. Fiza janji bakal nurut sama ibu. Tangisnya. Aku ikut sejadi-jadinya. Tidak ada orang yang mampu mendengar tangisanku di sini. Aku menangis. Melihat saja mereka tidak bisa. Aku ingat semuanya. Orang yang terbaring itu memanglah aku. Rati adalah namaku. Dani dan Hafiza, mereka adalah anak-anakku. Ibu dan bapak itu adalah kedua orang tuaku. Aku merindukan mereka. Sangat rindu. Aku mendekat, berusaha menyentuh Dani dan Hafiza. Namun, aku tak bisa. Aku tidak mampu menyentuh mereka. Bahkan, menyentuh badanku saja sulit kulakukan. Apa aku benar-benar sudah mati? Oh Tuhan, aku memang sudah mati. Ini bukan mimpi. Aku memang sudah tidak bisa lagi berkumpul dengan mereka. Aku tidak bisa bangun dari mimpi buruk ini. Bagaimana ini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Lama sekali aku menyaksikan semua. Hingga akhirnya aku harus menjadi saksi bisu kematianku sendiri. Badanku perlahan dipindahkan ke dalam keranda. Jangan masukkan aku ke dalam keranda. Aku mohon jangan. Aku di sini. Aku belum mati. Aku masih hidup. Tolong aku di sini. Dengarkan aku di sini. Ku mohon jangan bawa aku. Sekeras apapun aku berteriak, tetap saja mereka tidak bisa mendengar dan melihatku. Sekuat apapun aku memohon, tetap saja sia-sia. Kulihat Hafiza menangis histeris lebih keras ketika ia harus menyaksikan aku yang sudah digotong menjauh dari dirinya. Mereka semua menangis melihat kepergianku. Aku mau dibawa kemana lagi? Tolong hentikan. Jangan lanjutkan langkah kaki kalian. Aku masih hidup. Jangan lanjutkan lagi. Aku di sini. Aku menangis melihat badanku yang terus dibawa keluar. Mereka tetap saja membawaku. Di sepanjang perjalanan, Dani dan Hafiza terus saja menangis.
Ada isak tangis yang tersimpan di hati ibu dan bapakku. Banyak sekali tetangga yang mengantarku. Suasana duka kurasakan. Aku mau dibawa kemana? Berhenti! Teriakku. Apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Bagaimana jika aku tidak bisa menjelaskan bahwa aku di sini? Bagaimana caranya agar aku bisa masuk lagi ke dalam raga? Aku ingin hidup kembali. Ya Allah, sampaikanlah kepada mereka. Keranda perlahan diturunkan. Sekarang aku berada di mana? Banyak sekali lisan-lisan tertancap. Ini pemakaman. Tidak, apa yang mereka lakukan? Ya Allah, aku mohon bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Aku mohon bangunkan aku dari tidur panjangku. Orang-orang itu, termasuk Bapak, ikut menurunkan badanku ke dalam liang lahat. Jangan, apa yang hendak Bapak lakukan? Ini Ratih, Pak. Lihat Ratih. Ratih ada di sini. Ratih, mohon dengarkan Ratih. Jangan lakukan itu. Badanku perlahan sudah diturunkan. Tanah menutupi seluruh badanku. Semua orang meninggalkanku sendiri, disusul oleh ibu dan bapak. Kemudian kedua anakku yang enggan meninggalkanku. Aku duduk termenung. Aku sudah pasrah dengan takdir ya Allah yang Allah telah tetapkan. Aku menangis. Mereka tidak mendengar tangisanku. Aku sendiri. Jangan tinggalkan aku. Ibu, bapak, Dani, Hafizah. Kesedihan yang begitu dalam, yaitu saat ketika melihat orang yang kita sayangi pergi jauh dari tempat peristirahatan terakhir. Dibiarkan sendiri dengan perasaan takut luar biasa. Ingin pulang, tapi tidak bisa ikut pulang. Yang seperti mimpi, namun bukanlah mimpi, adalah sebuah kematian. Kita bisa menyaksikan kematian, tapi tidak bisa menyadarinya. Kita mengira itu adalah sebuah mimpi. Setelah kita ditinggalkan oleh keluarga, kita berteriak, tidak ingin ditinggal sendiri. Setelah itu, nyawa kita akan dikembalikan lagi ke dalam kubur oleh Allah. Saat itulah, kita menyadari ini bukanlah mimpi, tetapi kematian. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10-11. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sebenarnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang melihat yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Jumu'ah ayat 8. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran An-Nisa ayat 78. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Al-Anbiya ayat 34. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Ar-Rahman ayat 26-27. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, Yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling penting mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 454259. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah ya Rabb. Aku membuka mataku dengan bercucuran keringat. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Jantung berdetak kencang, nafas tidak beraturan. Aku bisa membuka mataku kembali dengan jelas. Pandanganku dan pendengaranku sudah mulai berfungsi normal. Ya Allah, ternyata ini hanya mimpi. Ini hanyalah mimpi.
Aku masih hidup. Ya Allah, aku masih hidup. Aku terbangun dengan rasa sakit yang masih aku rasakan. Kuusap putih air mata yang menetes di kedua pipi. Mimpi itu begitu nyata, tidak bisa aku ungkapkan rasa sedih dan takutku ketika itu. Aku ada di mana sekarang? Aku sudah bisa melihat jelas di sekeliling ruangan, tapi entahlah. Aku mencoba bangkit dari berbaringnya badan. Aku duduk menyender sebelum menyentuh perut. Aku hanya bisa merintih, menahan sakit pada perutku. Kamu sudah sadar. Seorang nenek masuk dan menghampiriku. Bagaimana keadaanmu sekarang? Seorang kakek mendekat dan menanyakan keadaanku. Aku tidak menjawab. Aku hanya diam memandangi wajahnya. Bagaimana rasanya sekarang? Nenek itu mendekatiku dan duduk di sampingku. Aku masih terdiam. Biarkan dia istirahat dulu. Mungkin ingatannya belum terlalu pulih. Ayo, kita keluar, ucapnya. Kakek itu mengajak nenek yang duduk dekatku untuk keluar dan meninggalkanku di sini sendiri. Siapa mereka? Berhari-hari bahkan berminggu-minggu, mereka lah yang merawatku, melayaniku dengan baik, mulai dari makan hingga semuanya. Mereka selalu memperhatikanku. Terkadang mereka menanyakan hal-hal yang tidak aku mengerti. Bukan tidak mengerti, hanya saja mungkin aku belum mengingatnya, seperti apa yang dikatakan kakek kala itu. Apakah kamu ingat benda ini? Nenek itu memberikan sebuah Al-Quran kecil ke tanganku. Al-Quran itu seperti tidak asing. Aku menggelengkan kepala. Cobalah buka Al-Quran ini dengan membaca basmalah, pintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku membuka lembaran demi lembaran. Satu demi satu kubuka dan perlahan aku baca. Namun apa yang terjadi saat aku membuka lembaran selanjutnya? Bukan huruf Al-Quran yang ada di dalam setiap lembaran. Namun aku menyaksikan sebuah kehidupan di sini. Sangat jelas aku diperlihatkan kisah-kisah hidupku. Saat awal menikah dengan Mas Yudi dan mempunyai seorang anak lelaki. Anak itu yang ada dalam mimpiku, Dani. Setelah itu, aku melihat jelmaan suamiku, Asap Hitam. Awal mula asap itu datang dan aku pernah berhubungan dengannya. Hingga setelah itu, aku melihat bayi hanyut di sungai. Aku mengambilnya atas permintaan Asap Hitam tersebut. Sampai bayi perempuan itu tumbuh besar menjadi putri cantik sekarang. Dia, anak perempuan yang menangisiku di dalam mimpi, Hafiza. Sampailah pada saat aku bertemu dengan Mas Ray, menyaksikan penyiksaan yang menimpa dirinya dan perjalanan panjang perjuangan kami. Hingga akhirnya kami terjatuh ke dalam dasar sumur bersama. Mas Ray, di mana dia sekarang? Aku ingat semuanya. Nenek dan kakek Thohir tersenyum melihatku. Air mata deras membanjiri pipiku. Kakek, aku terjatuh bersama Mas Ray, tuturku. Iya, kami tahu, jawabnya. Aku terjatuh dengan Mas Ray. Lalu, di mana dia sekarang? Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Di mana Mas Ray sekarang? Apakah dia juga selamat? Tenanglah pikiranmu. Kamu baru saja pulih. Nenek menyodorkan sapu tangan untukku. Dia selamat. Hanya saja belum waktunya kamu melihat Ray. Kakek, aku mohon, antar aku menemui Mas Ray sekarang. Rati, mohon. Aku terus merintih seperti anak kecil di hadapan mereka. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Mas Ray. Aku memaksakan badanku agar bisa berdiri tegak dan berjalan. Tak peduli dengan rasa sakitku yang aku tahu, aku hanya ingin melihat Mas Ray. Aku terjatuh dan terjatuh lagi, berusaha terus namun selalu gagal. Rasa sakit sudah tidak kuhiraukan. Namun, aku tidak bisa membohongi diri. Aku memang belum bisa melakukannya. Kulihat nenek dan kakek Thohir hanya bisa menyaksikanku. Tidak, aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus tetap semangat. Aku pasti bisa. Mas Ray, tunggu aku. Berkali-kali, aku mencoba untuk berdiri dan melangkahkan kaki, meskipun dengan rasa sakit yang tidak aku rasakan. Akhirnya, aku bisa bangkit dan berjalan meskipun masih sangat lambat. Ada senyum di bibir nenek dan kakek Thohir saat melihat keberhasilanku. Nek, aku sudah bisa berjalan. Aku sudah bisa.
Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Aku tersenyum ke arah nenek yang masih memandangku dengan mata berkaca-kaca. Mereka sangat tulus menolongku. Sebenarnya, siapa mereka? Mengapa mereka selalu menolongku? Mereka membantu kami. Entahlah, aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan mereka. Meskipun aku tahu nenek dan kakek Thohir bukanlah seorang manusia. Baiklah, akan kami antar kau menemuinya. Nenek membantu memampah berjalan. Langkahku masih sangat lambat. Kakek Thohir berada di depan kami. Dia masuk ke dalam satu ruangan. Ruangan apa ini? Sejak pertama aku masuk ke rumah mereka, aku tidak melihat ada ruangan itu di sini. Ruangan yang sangat luas, terlihat tidak layak huni. Namun, ketika masuk ke dalam, sungguh begitu mencengangkan. Bagus sekali, rapi dan bersih. Nyaris tidak ada debu sedikit pun yang menempel di sini. Lalu di mana Mas Ray? Mengapa nenek dan kakek Thohir membawa ke sini? Bukankah mereka akan mengantarku menemui Mas Ray? Tapi kenapa aku dibawa ke tempat seperti ini? Kulihat ke sekeliling, tidak ada Mas Ray. Aku memandang wajah kakek, aku memandang wajah nenek yang masih memapahku berjalan. Kuhentikan langkah kakiku. Di mana Mas Ray? Kenapa aku dibawa ke sini? Nenek itu diam, begitupun kakek Thohir. Mereka semua terdiam. Aku melihat wajah nenek dan kakek Thohir secara bergantian. Mereka tetap saja tidak menjawabku dan saling memandang satu sama lain. Wajah mereka pucat dan kaku. Kakek Thohir memundurkan langkahnya. Sekarang posisinya sejajar denganku. Bersiaplah. Apa maksud kakek Thohir? Aku dipersilahkan duduk di sebuah kursi. Di depan kursi terdapat sebuah peti berbentuk persegi dengan ukuran yang indah. Nenek memberikanku sebuah kunci agar aku bisa membuka peti tersebut. Bukalah. Perlahan, aku masukkan kunci ke dalam lubang kecil yang berada di samping peti. Tiba-tiba, peti itu terbuka lebar. Mas Ray! Aku memanggilnya dengan suara sangat lirih. Seakan aku tidak bisa berkata lebih keras dari ini. Gemetar seluruh badan melihatnya. Tidak sekalipun kukedipkan bola mataku dari wajahnya. Aku diam terpaku tanpa ada satu kata pun keluar dari mulutku. Air mata semakin deras membasahi kedua pipi. Aku bagaikan patung di sini. Aku sangat terkejut melihat apa yang sedang aku lihat. Mas Ray ada di dalam peti. Dia terbaring lemah dengan mata terpejam. Wajahnya hancur. Baju putih yang ia pakai penuh dengan darah yang sudah menggeleng. Bagian kepala sebelah kiri masih terus mengeluarkan darah hingga membanjiri isi peti. Melihat saja, aku tak sanggup. Sakit sekali hati ini. Pandangan masih kufokuskan wajah Mas Ray. Lemah sekali seluruh badan. Semangat yang berkobar langsung padam seketika. Mas Ray, lirihku sesenggukan. Ini sudah kesekian kalinya aku menyaksikan Mas Ray berjuang antara hidup dan mati. Tanganku menggenggam erat tangannya. Mungkin saatnya kami ceritakan. Begini ceritanya. Apa kamu ingat saat kejadian jatuhnya kalian ke dasar sumur? Jarak antara kalian terjatuh dari atas ke bawah itu sangat dalam. Bukan hanya itu, sumur itu dipenuhi dengan bebatuan yang tajam, sehingga kalian mengalami luka luar dan dalam yang berat. Ditambah dengan api yang menyala. Itu bukanlah api biasa, sehingga dalam waktu sebentar saja, api itu bisa membakar habis tubuh kalian. Kakek menyelamatkan kalian sudah dalam keadaan terjatuh dan dalam kondisi mengenaskan. Kakek membawa kalian sekuat tenaga melalui lorong hitam. Namun maafkan kakek karena telah terlambat mengeluarkan kalian. Andai kamu tahu, sejak awal kepergian kamu, berbagai macam cara telah kakek lakukan agar bisa selamat, selalu memantau dan melindungimu atas izin Allah. Saat itu keadaan kalian sama, sulit kakek gambarkan. Kamu hancur bersimpah darah. Bisa-bisa kami berusaha untuk menyelamatkan nyawamu. Meskipun kami tidak sekejap menyembuhkan, kami sudah berusaha untuk itu. Kami juga makhluk biasa, tidak bisa segalanya. 3 minggu kamu berjuang antara hidup dan mati. Kamu terluka parah di seluruh badan, terutama pada bagian perutmu. Kondisi perut robek, sehingga kami sempat berkecil hati. Kami takut tidak bisa menyelamatkan kalian berdua. Sedangkan Ray, dia mengalami luka yang berat di bagian kepala kiri. Ray yang sekarang kamu lihat,
dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Kami sudah berusaha, tinggal menunggu keajaiban dari Tuhan. Dia mengizinkan Ray untuk hidup dan sebaliknya. Jelasnya. Aku begitu takut kehilangan sosok lelaki yang saat ini sudah aku cintai ini. Aku mencium tangan Mas Ray. Kudekatkan tangannya ke wajahku. Mas Ray, sadarlah. Bangun. Kamu bisa kan berjuang untuk hidup. Aku di sini, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Berjuanglah lagi. Apa kamu sudah berhasil mengambil darah dari ibunya? Tanya kakek. Darah? Iya. Dengan darah itu, kakek bisa menghentikan darah yang terus keluar dari kepalanya. Kemungkinan besar Ray akan selamat. Bukan hanya itu, dia bisa menjadi seorang manusia atas izinnya. Ada harapan. Aku langsung mencari darah yang telah aku ambil. Aku menyimpannya dalam saku gamis yang kupakai. Di mana darah itu? Tanganku belum bisa berfungsi normal. Untuk merogoh saku baju saja masih terasa sangat sulit. Ini dia darah itu. Kuserahkan darah di botol kecil kepada kakek Thohir. Sejak jatuhnya aku dari ketinggian sumur, botol ini masih tetap utuh, tidak retak ataupun pecah. Ada senyum kebahagiaan. Aku yakin Mas Ray akan selamat. Mas Ray pasti bisa selamat kan, kek? Kualihkan pandangan ke arah kakek Thohir dengan penuh harap. Tanganku masih menggenggam kedua tangan Mas Ray. Dengan izin Tuhan, Ray akan selamat dan bisa menjadi manusia. Jawabnya. Tapi kakek Thohir menghentikan perkataannya. Kakek seperti tidak tega menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan kepadaku. Tapi apa? Nenek mendekat. Ia menyentuh kedua pundakku dari belakang. Kakek pun diam. Ia tidak langsung menjawabku. Tapi kenapa, Nek? Tanya aku kepada nenek. Sampaikanlah, aku siap mendengar dan aku akan mengerti. Jawabku. Aku sudah merasa pasti ada kabar buruk. Namun sepertinya mereka sungkan memberitahuku. Baiklah. Ray akan selamat dan bisa menjadi manusia seutuhnya. Tetapi kemungkinan besar dia akan lupa kejadian sebelumnya. Dengan berat hati, kakek Thohir mencoba menjelaskan. Lupa? Apa artinya dia akan lupa? Dia akan lupa denganku juga? Tanya aku mulai berkaca-kaca kembali. Dia akan lupa semuanya. Tentang aku, tentang janjinya, dan tentang Hafizah. Bahkan dia akan lupa jati dirinya. Sambungku. Aku menangis dalam pelukan nenek. Nenek berusaha menenangkanku. Aku percayakan Mas Ray kepada nenek dan kakek. Soal dia tidak mengingatku. Kuhela nafas panjang dan lanjutkan perkataanku. Soal Mas Ray tidak bisa mengingat, aku ikhlas. Aku hanya ingin Mas Ray selamat dan hidup kembali. Kuusap air mata yang deras mengalir. Ini sebuah pilihan yang sangat sulit untukku. Mas Ray selamat, namun dia tidak mengingat tentangku. Tapi ini lebih baik. Aku ingin dia selamat. Mendengar Mas Ray terbebas dari bangsanya saja aku bahagia. Apalagi Mas Ray bersama nenek dan kakek Thohir. Dia akan lebih aman. Kakek dan nenek berjanji, setelah Ray sadar nanti, kami akan mengirimnya ke dunia manusia untuk mencarimu. Berdoalah untuk itu. Aku tersenyum ke arah nenek dan kakek Thohir. Iya, meski Mas Ray tidak mengingatku. Batinku. Kamu percaya apa yang Tuhan kehendaki, maka terjadilah. Iya, sangat percaya. Jawabku. Lalu, apalagi yang perlu diragukan? Jika Ray memang jodohmu, kalian akan dipertemukan kembali ke dunia nyata. Kalian akan bersatu kembali, seperti yang kalian harapkan. Sejauh apapun kalian berpisah, kalian pasti akan kembali bertemu dengan caranya. Ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu, dan yang saling mengingkari akan berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surat An-Nur. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan cerita pun bersambung.